الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-49 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad." Idz yaqulul munafiqun, ketika orang-orang munafikin mengatakan, dan ingatlah wahai Rasul, ketika orang-orang munafikin mengatakan, demikian juga orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit, yaitu keraguan. Mereka mengatakan, gharra haula'i dinuhum. Mereka menganggap kaum muslimin adalah orang-orang yang tertipu dengan agamanya. Maksudnya, ketika pasukan kaum muslimin berjumlah sangat sedikit, 300 lebih, sementara pasukan musyrikin 1000 lebih, mereka anggap itu adalah kebodohan sangat, sesuatu yang tidak masuk akal, perbandingan yang sangat jauh, sehingga mereka menganggap kaum muslimin adalah orang-orang yang dibodohi oleh agamanya. Baik, dengan jumlah pasukan yang sangat tidak berimbang. Gharra haula'i dinuhum. Masya Allah. yakni agamanya yang akan membinasakan mereka. Dikiranya ini adalah kebodohan, kedunguan. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang munafikin di sini dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya adalah orang-orang yang masih berada di Mekah, sebagiannya yang sudah masuk ke dalam Islam tapi masih ada keraguan, sedikit ada pelin-pelan dalam dirinya. Baik, yang mereka belum mau berhijrah. Baik, belum mau berhijrah. Mereka yang dipaksa untuk keluar bersama dengan musyrikin untuk berperang di perang Badar. Dipaksa mereka ya karena mereka masih berada di kota Makkah dan berpihak kepada orang-orang kufar Quraisy. Maka ketika orang-orang yang telah menyatakan masuk Islam ini tapi tidak hijrah dan masih ada keraguan dalam hatinya, mereka inilah yang ketika melihat kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit, ucapan inilah keluar dari mulut mereka.
Dzarra haula'i dinuhum. Agama mereka inilah yang menipu mereka sehingga mereka mau bunuh diri, bahasa kasarnya seperti itu. Yakni mau-maunya mereka berperang melawan pasukan yang sangat banyak, pasukan yang besar, sementara mereka jumlahnya sangat sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Taib. Kemenangan bukanlah diukur dan dipastikan karena banyaknya jumlah. Barakallahu fikum. Lengkapnya persenjataan, jitunya strategi perang. Bukan itu. Baik. Tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya lebih besar. Dari perlengkapan senjatanya luar biasa. Terlatih prajuritnya. Dikalahkan oleh jumlah pasukan yang lebih sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya lebih besar bisa dikalahkan oleh pasukan perang yang jumlahnya lebih sedikit dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya untuk menang adalah taatullahi wa taatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya pendukung. Bukan berarti strategi tidak perlu, bukan berarti persenjataan tidak perlu. Demikian juga pasukan perang tetap diperlukan, tapi yang menjadi inti barakallahu fikum adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perlengkapan ini pun tetap diperintahkan, latihan pun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan latihan kalian, latihan memanah, latihan bela diri, latihan ketangkasan, kecekatan, keterampilan. Perlu latihan-latihan untuk itu. Barakallahu fiikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menyemangati sahabatnya untuk berlatih. Ketika para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlatih perang, beliau melewatinya sambil memberi semangat. Mengingatkan mereka tentang bapak moyang mereka yang hebat dalam kelebihan itu. Ya Bani Ismail, urmu fa inna abakum kana ramiyan. Wahai anak cucunya Ismail, memanahlah kalian karena sesungguhnya bapak moyang kalian adalah orang-orang yang hebat dalam memanah. Memberi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latihan menombak, latihan ketangkasan yang lainnya. Bukan spontan diajak perang. Enggak. Butuh latihan. Bahkan diperlombakan pacuan kuda diperlombakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuda-kuda tertentu dikumpul sesamanya untuk jarak tertentu. Kuda-kuda yang levelnya sedikit agak di bawah dikumpulkan juga kemudian diperlombakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlomba. Latihan perang. Latihan bela diri. Sekali lagi bukan asal-asalan perang, bukan asal-asalan. Harus ada latihan, ada pembiasaan, latihan berkuda, latihan mengendarai kendaraan, latihan memanah, latihan menombak, latihan ketangkasan pedang. Barakallahu fiikum. Tapi inti dari semua ini adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Barakallahu fiikum. Allah akan menolong kalian dan kalian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berperang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timad, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berselisih dalam peperangan. Barakallahu fikum. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Karena ini termasuk penghalang-penghalang kemenangan. Barakallahu fikum. Takabur, sombong, lalai, tidak berzikir, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah pengundang kekalahan. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan, bahwa semata-mata bukan kekuatan, bukan kehebatan diri dan pasukan, bukan. Barakallahu fiik. Semuanya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang tawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mendapatkan pertolongan. Fa innallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah mengatakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru. Seandainya saja engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematikan orang-orang kafir dalam perang Badar dan yang lainnya. Secara umum ayat ini kata para ulama kita, wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat-malaikat inilah yang memukul wajah-wajah mereka dan bagian belakang mereka. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Barakallahu fiikum. Orang-orang kafir ketika kematian menjemputnya, dipukul dia dan ditakut-takuti, disampaikan berita bahwa siksaan yang lebih besar akan menantinya. Maka dia pun semakin mengakar kuat dalam diri. Ini roh tidak mau keluar. Roh semakin mengakar kuat dalam jasadnya, sehingga malaikat harus memaksa untuk dikeluarkan roh itu. Dipaksa untuk dikeluarkan. Subhanallah, sehingga harus dipukul. Wala haula wala quwata illa billah. Sehingga rohnya itu keluar dalam kondisi kesusahan. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rohnya sama seperti apa? Besi yang memiliki pengait serta runcing, seperti ujung anak panah misalnya, dimasukkan dan ditancapkan ke dalam kain yang basah. Kemudian ditarik. Barakallahu fiik. Imma kainnya yang sobek, wa imma ujung besi ini yang patah. Alhasil barakallahu fiikum, itulah siksaan untuk orang-orang kafir menjelang kematiannya. Adapun orang-orang mukmin, begitu mudahnya dia keluar dari jasadnya. Kenapa? Karena diberitakan kepadanya tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya. Nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rohnya pun keluar dari jasadnya sama seperti keluarnya air dari teko. Mengalir dengan lancar. Agar tidak tertahan sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum. Dikatakan kepada mereka, orang-orang kufar ini menjelang kematian. Dzalika bima qaddamat aydikum. Demikianlah yang kalian telah lakukan dulunya di dunia.
Baik, kalian diadab sebelum kematian dan setelah kematian dan seterusnya. Siksaan tiada henti untuk mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allahumma tsabbitna 'alal Islam was sunnah. Saya kita hanya berdoa kepada Allah untuk kita dikokohkan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Disiksanya mereka di dunia dan akhirat, bahkan di alam barzakh, ini karena apa yang telah mereka lakukan dulunya di dunia. Dari maksiat, dari kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bima qaddamat aydikum. Itulah yang kalian dahulukan. Wa anna Allah laysa bidzallamin lil 'abid. Dan Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Baik, semua adalah hasil usaha masing-masing. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku semuanya, mukminnya, kafirnya. Innama hiya a'malukum, sesungguhnya yang kalian dapati sekarang itu adalah amalan-amalan dulunya yang kalian lakukan di dunia. Uhsiha lakum, aku kumpul-kumpul semuanya. Orang baik dengan kebaikan-kebaikannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang jelek dengan kejelekan-kejelekannya dikumpulkan juga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uwaffikum iyyah, kemudian aku membalas ganjari masing-masingnya. Yang baik diganjari baik, yang jelek diganjari jelek pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan dari hasil usahanya, falyahmadillah, maka silahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati selain dari kebaikan yang dia dapatkan, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fiikum. Jangan dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Nah, ini barakallahu fiikum nasihat untuk kita, 3 ayat. Tentang sikap dan ucapan orang-orang munafik yang menuduh kaum muslimin adalah orang-orang tertipu dengan agama. Kemudian Allah membantahnya bahwa semuanya kembali kepada orang-orang mukmin itu. Ketika dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang kafir begitu susahnya dia mati sehingga dia harus dipukuli oleh para malaikat menjelang kematiannya. Dan dinyatakan bahwa dia akan tetap mendapatkan azab sampai hari kiamat. Baik. Dan itu semuanya karena apa yang mereka telah lakukan dulunya di dunia dari kejelekan-kejelekan. Dan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Nah, ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kita. Kita tunggu kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.